colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 Time stands still, beauty in all she is. I will be brave, I will not let anything take away standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you, darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. All along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for Di gelap malam aku mulai tenggelam saat kau peluk erat tubuhku. Sayang, tunggu aku pulang, aku pasti datang menemuimu tersayang. Beranikan Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu minka wa nakhafu minka wa nakhafu minka. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu minka. bicara baik dari hati ke hati, restuilah kami, doakanlah kami jadi pasangan abadi. Tunggulah aku menjadi imammu, dan tunggulah aku menjadi imammu. Dan akan ku lamar anakmu di tahun ini. Restui kami, doakan kami jadi pasangan abadi. Dan akan ku tanggung jawabi kebutuhannya, lahir batinnya, jiwa raganya, agar dia bahagia di dunia.
bicara baik dari hati ke hati. Restuilah kami, doakanlah kami jadi pasangan abadi. Tunggulah aku menjadi imammu, dan tunggulah aku menjadi imammu. Dan akan ku lamar anakmu di tahun ini. Restui kami, doakan kami jadi pasangan abadi. Dan akan ku tanggung jawabi kebutuhannya, lahir batinnya, jiwa raganya, agar dia bahagia. Dan akan ku lamar anakmu di tahun ini. Restui kami, doakan kami jadi pasangan abadi. Dan akan ku tanggung jawabi kebutuhannya, lahir batinnya, jiwa raganya, agar dia bahagia. Sudah. Jadi PD penting. Jam 9 aja datangnya. سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mubarak ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan, minal zulumati ilan nur. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuki acara pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah yang akan diimami oleh salah seorang guru di muka kita bersama. Kami persilakan. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الفاتح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وآل بيته وآل سلسلته وإلى لجميع أولياء الله من أصفي الله وإله مشايخنا مشايخين مشايخ مساجد المسلسلين والنبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح سلطان عبد القادر الجامع الشيخ سلمان المدني الشيخ الأسر والنبي إلى أرواح أبو صوب وأصولهم وفرد بسسلتهم
وإلى رجل الصاحب الواحد البلدة القرية جميع آبائنا وأمهاتنا وقرابتنا جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى مصاحب الرياح بمعرض الضر وأصوله وفروعه إلى عشاء محمد نفس من الفجري وإلى ركاب ومن حكيم هدي مصطفى أن الله تعالى يغفرهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم وينفعنا في الدين والآخرة وأن الله تعالى يرزقنا في طول العمر وأن الله تعالى ينفعنا في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah dari Muhammad Fadli kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Semoga dengan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran tadi, beliau yang membaca dan kita yang mendengarkannya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu ijab qabul. Dipilih Tuhan, kau yang pertama untuk masa depan dan selamanya. Dialah cahaya, tuntunan ke surga. Dengarkan mereka tak berhenti berdoa. Aku yang kau pilih, kamu yang ku pilih. Cinta ini milik kita selamanya. I'm gonna marry you, I know that you'll be mine. I'm gonna give my word, you're the only one. Tell him everything, this is just beginning. Jangan tinggalkan aku di saat ku jatuh. You're the only one. Ku pilih kau jadi imamku, bukan yang lain. Cinta ini hanya untukmu, kau bukan main bersamamu. Pernikahan anak pada saatnya kaitan kalau sudah sampai dia kabul akan pun serahkan kepada Pian, silahkan Pian menikahkan langsung dari itu adalah Pian. Kalau kita wakil boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berhadir di rumah orang tua mempelai. Sebentar lagi kita pada hari ini akan menyaksikan pelaksanaan pernikahan saudara Ahmad Safi'i bin Dailami dengan saudari Nurlinda binti Fahrul. Mari Bapak Ibu semuanya kita doakan mudah-mudahan pelaksanaan pernikahan mempelai berjalan dengan lancar dan mendapat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kehadiran bimbingan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi serta para sahabat kerabat ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin hadirat, Pak Wali dan Bapak saksi, seluruh keluarga, seluruh rombongan laki-laki dari rumah tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama, guru agama yang juga sama-sama hormati. Kita ada Pak Kadis, hormati dan baik dia kepada dia. Mari kita awali pelaksanaan
kepada kami untuk mengaturkan, memimpinkan lebih dahulu pelaksanaan Ijab Kabul mempelai. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama doakan pembacaan khutbah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'asyar sahabi man istata'a minkum ba'ata falyatazawwaj fa innahu a'dadu lil basari wa asalu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bisawmi fa innahu lahu hujjah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu ma'atahu ila firashihi fa'adat an taji'ahu zakana wa amara ikata tusbih. Wa qala aidan afdalul halali 'inda Allahi talaq. Sallallahu alaihi wa ala dzalika min asy-syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu semuanya sudah sama-sama kita sama-sama membaca kita dan sudah didahului dengan pembacaan ayat dan khususnya kelancaran pelaksanaan. Baik Bapak Ibu semuanya, insya Allah pernikahan mempelai pada saat ini siap kita laksanakan karena mempelai juga sudah kita siapkan dan ketika sudah resmi menjadi suami istri, mereka akan menjadi sebagai suami istri yang baik. Saudara Ahmad Syibir nama pian cukup ini ada tambahan Pak Ilailan juga tetap ada tambahan dengan saudari Nurlinda Pak nama pian Pak cukup ini Pak. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi sudah kita ketahui bahwa mempelai wanita sudah minta izin dengan orang tuanya, sudah berpada dengan orang tuanya, ini minta nikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Rasul. Pak, dapat dari jamiasikan tadi. Tapi kalau 4 kedalan jadi Pak pun dapat jamiasikan. Bahwa sudah dilakukan wahyu. Kemudian sebelum itu kami menyampaikan kepada mempelai, khususnya saat ini mungkin saudara Ahmad Syibir sampai sebentar lagi akan menjadi seorang suami dan akan menjadi kepala rumah tangga. Ini harus tidak pegang, harus dia menjaga amanah Tuhan ini dengan baik untuk menjaga anak ini. Pengenalan anak ini anak yang diharapkan. Pesan kami dari KUA dan seluruh keluarga sini berharap kepada dia, dan ini merupakan kepercayaan orang tua kepada dia menjaga anak ini dia. Pesan kami di sini semua, hindari dalam berumah tangga yang namanya kekerasan, menyakiti, memukul,
Jadi dia pakai nak mula ulang mengumpul kan yang tangan pakai. Dia injak bergedis tau. Jadi mengkawa dia isi tangan itu dijaga tadi diikat pakai diikat tak belakang tak jadi laki itu kayak baca kan mau memukul lagi harus diikat dari ini kayak baca sakitnya biar tak gulung tak kau ikat mau memukul harus diikat. Jadi dia juga masalahnya diikat siapa? Jadi terus dijaga dia dia sabar lah sama sakit sabar. Bini baik ibadahnya tadi tukar baju sejuta. Aku tak baik lagi kerja baik. Dia masukkan baik dah baju sejuta ya kok bini. Udah ada kena mau kena rating kita betul banyak itu mestinya. Jangan kamu. Iya. Belum lagi anak pak. Anak minta tagihannya ke dalam bunga lagi 5.000 aja tagihannya ya wajib gitu. Ya makanya jangan lagi buku ke pasar mau tidak mau makan. Mereka disuruh anak ke pasar. Kalau pak ya kalau insya Allah jangan amat jangan kabulkan dia apa yang baik-baik. Sudah selanjutnya kita latihan dulu Pak Wali minta izin. Jadi saudara Ahmad Syafi'i siap uyuh lah. Dia tahu belum ada uyuh. Belum. Pakai uyuh jadi Pak siap malam Pak. Malam uyuh siap uyuh. Jadi supaya jangan mengeluh karena mainnya yang paling jangan dia sudah kawin. Tapi amanah Tuhan, perintah Tuhan kawin ini sunnah. Jadi jangan kada lah. Nomor 60 menikah, maka sini menikah. Alasan duit, kadang-kadang belum lama sedikit mencari duit. Wah, aku duit Tuhan itik, jadi duit. Itu orang guys. Asal aku mengarukun pohon parang aja jadi duit. Kami pun di Tanjung, pohon durian yang digetah. Gas. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita latihan dulu lah. Saudara Ahmad Syafi'i jawaban penyanyi saya terima nikahnya atau aku terima nikahnya atau perlu terima nikahnya boleh. Saya terima nikahnya Nur Linda binti Fahrullah dengan mahar 100.000 rupiah dibayar tunai. Minta tolong Pak Gubernur sekali 2 kali baik kisahnya aja lah divisi kulon kita langsung dulu kisah kalimat terakhirnya dengan mahar 100.000 rupiah dibayar tunai langsung dia jawab usahakan rampingnya jangan ditelepon tapi yang menahan gaya mau unjur itu nah ditahan iya apa itu pada urut ini bubuk itu lah pulang yo ini itu di atas ditahan ini kayak emang itu ada batik salah kita mulai dengan mahar 100.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nurlinda binti Fahrullah dengan mahar 100.000 rupiah dibayar tunai. Sah. Bapak Juni Elman, pemburu fungsional kantor urusan agama Kecamatan Bermelawas. Bapak saya izinkan dan saya berwakil kepada Bapak menikahkan anak-anakku yang pertama Nur Linda dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Syafi'i bin Dailami dengan mahar 100.000 rupiah
rupiah. Terima dari semua Kaca-kacanya. Harapannya kita lebih menyaksikan tidak kabul mutlai kalau kayaknya saksi sudah pernah menjawabnya dengan tepat dan saksi maka semua yang hadir di sini akan sah dan kita juga baik mendoakan kepada Allah. Kemudian silakan mempelai punya dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, istighfar sehari salawat kemudian diam dan ketika belum menyebut 100.000 rupiah dibayar tunai langsung diam. Baik, kita saksikan semuanya khususnya Pak Walid Ibu Saksi dan Saudara Ahmad Syafi'i. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi La ilaha illa la ilaha illa wal hayyul qayyum wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa atubu ilaih. la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar wa Rasulullah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa Muhammad. ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bizuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Saudara Ahmad Syafi'i bin Dailami, perempuan yang bernama Nurlinda binti Fahrullah, saudari kunikahkan dengan engkau, yang wali ayah kandungnya sendiri Pak Fahrullah telah mewakilkan kepada ulun dengan mahar 100.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nurlinda binti Fahrullah dengan mahar 100.000 rupiah dibayar tunai. Bagaimana Bapak saksi? Sah. Alhamdulillah. Mari kita doakan. Selanjutnya menjadi Senin 9 April tanggal 29 April 2024. Saya Ahmad Syafi'i janji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Nurlinda binti Fahrullah dengan baik, ma'asyallah bil ma'ruf, menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat taklid sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak rela dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatan yang diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai iwad atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Banua Lawas 29 April 2024. Suami tertanda Ahmad Syafi'i.
Kemudian penanda tangan kita sudah selesai untuk berdoa. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Ahmad Syafi'i bin Dailami wa Nurida binti Mahmud Alif Lamina dan Ma'arifah wa Huwa Alif Lamina Nabi Subhanahu wa Alif Lamina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Amin. Baina qulubina wa aslijata bainina wa baina wasbitna bi qulubina wa sabitna ala millati rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa taqabbal du'a inna ma'akum bisyai'in qadir. Amin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam di fadli subhanahu wa ta'ala bi sabbi ala rasulika wa sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lanjutkan doa selamat setelah diserahkan. Kami dari petugas doa mengajak kepada semua kita doakan lagi kepada orang yang berdua semoga mereka menjadi sebab keluarga istri yang baik. Amin. Dan semoga nanti menjadi kedudukan dan surga. Di tangan. Amin. تقدم لنا حاجة وتطهر من دون عسر وتترفعنا عنك على الدرجات وتبلغنا بأصل يقين وخيراتك وخيرك وبعد الممات ولا نسلم سلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد هديناك عن جنة بالحق والموضوع وربك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافيتك وذكرك ونفعك وهديتنا ولا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا الله. محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. إنا نريدكم تقبل يا كريم. Satu nama seindah kurisan sabdamu dalam kitabku, cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس منا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Ustadz Hakim, wabil khusus juga ada Ustadz saudara ulun sendiri ini kawan seperjuangan. Kemudian para alim ulama, guru-guru agama lain yang ulun kada kawas sebutkan tiang satu persatu. Kemudian yang ulun muliakan juga kedua orang tua daripada mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Kemudian yang berbahagia bersama-sama kita pasangan Ahmad Syafi'i dan Nurlinda. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada keduanya sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak-bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ulun dimintakan hadirin dirahmati Allah untuk menyampaikan sedikit daripada nasihat pernikahan. Padahal sebujurnya ulun ini kalau dari segi pengalaman atau segi panjangnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga itu belum sampai kepada level expert lagi, belum. Karena ulun ini hanya kawin itu hanya 10 tahun lagi. Jadi kada layak belum hendak memberi nasihat. 10 tahun itu masih siapa ada 10 tahun. Jakanya nang memberi nasihat itu orang yang sudah berpasangan hidup selama 50 tahun. Nah itu maka akan masih menjadi rahmatilah nasihatnya. 10 tahun siapa ada di dalam matilah 10 tahunnya. Ulun 2014 kawin. Wah ini 2024 kan hanya 10 tahun. Tapi anniversary yang ke-10 ya hanya kami luar ini ulang hadirin rahmati Allah. Masih banyak lagi seluk-beluk daripada hidup rumah tangga ini yang belum ulun jalani hadirin rahmati Allah. Namun kita niatkan saja hadirin rahmati Allah bahwa nasihat ini sebagai tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, adalah saling memberi wasiat dalam yang hak dan juga dalam kebersabaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini insyaallah ulun kada bacaan lawas juga, insyaallah sekumat 10 ataupun 15 menit saja. Nah, mudah-mudahan hadirin dirahmati Allah ini dapat menjadi nasihat gasan ulun pribadi, gasan pengantin nang hanyar kawin ini, dan juga gasan kita-kita yang sedang menjalani hubungan rumah tangga ataupun bagi pemuda-pemuda yang nak kawin kan. Ini kan pasti anak kawinan kan. Dan ada alasan hadirin dirahmati Allah, pemuda-pemuda nih lambat kawin, apa alasannya lambat kawin? Tadi kita dengarkan tadi maharnya 100.000 rupiah. Mau di kantong ada berisi duit 300.000, kawan nikah 3 ekor. Lihatin kantong itu berapa? Belum ada 50.000 aja. Sampai dua jangan berhukum. Ini 100.000. Ini mah kena kawan kawin pulang 100.000 aja. Kenapa maka lambat kawin? Kalau ada duitnya 100.000 sudah kawin. Pengantinannya bang, barang dari pos komplitnya roba juga, wadah iping ya roba juga. Yang penting sudah bayar maharnya tadi murah deh 100.000 rupiah. Bahkan ada yang murah bareng itu di dalam acara di 4 acara nikahan. Ada yang 99.990 rupiah ya. Kan gak ada sampai 100.000 di dalam Allah. Jadi jangan dilambati lagi. Mau ada sudah kemampuannya segera sudah kita laksanakan. Baik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala itu berkisah mengenai kebesarannya. Wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi, di antara tanda keagungan Allah, di antara tanda keagungan Allah. Nah, salah satu dalam keagungan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah mengulahkan kita pasangan itu daripada jenis kita sendiri, yaitu daripada manusia. Allah mengulahkan pasangan hidup besan kita manusia itu adalah berasal dari pasangan manusia pula. Betapa sulitnya seandainya Allah ini menjodohkan kita tuh lewat hewan. Manusia itu dia tak dengan Allah kawinnya lawan warak, ya Allah di rahmati Allah. Tapi kadang Allah Subhanahu wa taala mengulahkan pasangan geser kita manusia itu berasal dari manusia pula. Atau seandainya Allah mengulahkan pasangan manusia itu dengan jin, maka di rahmati itu makin susah juga bagi kita. Syukurnya Allah tuh mengulahkan dari rahmatillah pasangan gesan kita manusia min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, yaitu sesama manusia.
Lalu bang hadirin dirahmati Allah, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah ulahkan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu mawaddah wa rahmah. Litaskunu ilaiha, supaya kita bisa tenang dengan pasangan kita. Dan supaya apa? Allah menjadikan di antara kita mawaddah, kasih sayang, wa rahmah, dan belas kasih. Dalam ayat ini hadirin dirahmati Allah, Allah Ta'ala kadang menyebutkan asas dalam kita berumah tangga, asas dalam kita menjalani hubungan suami istri itu cinta. Kada cinta hadirin dirahmati Allah. Maka kita jangan salah sangka kita. Dikira kita membangun rumah tangga itu asasnya cinta. Kada. Asas kita membangun rumah tangga itu adalah mawaddah wa rahmah, belas kasih dan kasih sayang, bukan cinta. Kenapa sebabnya? Karena hadirin dirahmatilah yang ngarannya cinta itu bisa awalnya kada ada, kemudian ada. Ada orang tuh pamoran kawin dijodohkan, foto waktu nikahnya orang buat biniannya karena dijodohkan. Tapi hadirin dirahmati lawas kelawasan, inya bergaul dengan suami istri, lawas kelawasan malah cinta. Tumbuh cintanya itu adalah badudi. Ada juga hadirin dirahmati orang yang asalnya menikah, asasnya pertama cinta, tetapi di tengah jalan cinta itu hilang. Karena yang namanya cinta itu bisa datang, bisa hilang, bisa naik, juga bisa turun. Maka hadirin dirahmatillah, asasnya itu Allah madahkan bukan dari cinta, tapi adalah mawaddah wa rahmah. Kalau cinta hadirin dirahmatillah, sebagaimana kita ketahui, cinta itu berasal dari mata turun ke hati. Oke, kalau masih lagi anong gini, sama-sama masih bau minyak harum, biniannya bau minyak harum, lakiannya bau minyak harum, masih anong, masih gagahan. Coba kita kalau sudah ganalan, sudah tuhaan, nang bini kada lagi bau minyak harum, bau minyak tanah, bau minyak dapur, bau bawang. Lakiannya ampih, bau parfum, bau minyak angin, bau balsam, aur bau urut aja terus. Tadi dirahmati BPO aja terus baunya. Aur kada nyaman terus bau, itu kelawasan. Kalau cinta hadirin dirahmati Allah menjalani masa-masa kayak itu sudah luntur dah. Hilang dah cintanya. Berganti kepada siapa? Berganti kepada nang anong-anong pulau. Makanya hadirin dirahmati jangan sampai karena kita membangun rumah tangga tuh aku ya sudah tidak ada cintanya lagi. Dasar memang cinta itu bisa ada bisa hilang. Tapi kada ada cinta bukan jadi alasan untuk kita mengakhiri hubungan di rumah tangga tersebut, karena memang itu bukan asasnya dirahmati Allah. Apalagi nih kalau misalnya kita kena tuha nang laki misalnya sudah kena stroke, bebandir sudah lirut montongnya, beliuran pulang berjalan dituntun ke sana kemari, di mana datangnya cinta sama kayak itu? Cintakah lagi kepada laki yang saya itu kada cinta lagi? Itu hadirin dirahmati mawaddah, belas kasih, warahmah, dan belas kasihan kepada pasangan kita. Nah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagaimana yang dipadahkan oleh Allah tadi, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, maka mawaddah dan rahmah inilah yang mesti kita pupuk sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya hubungan rumah tangga ini menjadi kuat dan langgeng. Ada yang mengatakan hadirin rahmatillah, mawaddatu indal ittifaq. Mawaddah belas kasih sayang itu ketika masih sepakat. Kadang kita berumah tangga, ini cocok, ini cocok, ini cocok, maka di situ kita munculkan mawaddah. Ada pula hadirin rahmatillah suatu saat kita itu ikhtilaf, beda pendapat. Jenang laki hari ini kita makan apa? Jenang bini kita makan ayam. Jenang laki kada cocok ayam, hari ini hari hujan, kita makan iwak aja. Wah ini kada cocok nih, kada apa-apa. Ketika kada cocok tadi adalah rahmatnya yang dimunculkan. Maka hadirin rahmati Allah, dengan mawaddah wa rahmah inilah di mana ada suami menginfakkan seluruh hartanya kepada bininya tanpa ada balasan meminta sesuatu apapun. Tidak ada bondnya, tidak ada notanya, tidak ada struknya, pokoknya infakkan aja terus. Dari mana ini? Dari mawaddah wa rahmah. Nang bini bang, melayani aja terus, menapaskan, menyapuikan rumah, kalau anak menggaduhkan anak, menggantikan popoknya, memandiri, kalau punya garing dirawatkan pulang malam, kadang guring menjaga anak garing. Dan ada biayanya.
Dari mana ini hadirin dirahmati Allah? Dari mawaddah warahmah itu pula. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua perkara ini penting sekali hendak kita pupuk dalam kehidupan kita supaya rumah tangga kita itu menjadi langgeng dan kekal. Kemudian hadirin dirahmati Allah, ketika kita kawa menikah sama ini kita harus memperbanyak syukur. Jadi di urut surah Tahayau di dalam kitab ini itu bab syukur. Di situ hadirin dirahmati Allah ditakunkan atau diperdebatkan mana yang lebih utama, bersyukur, mendapat nikmat dengan bersyukur. Orang itu dapat nikmat bersyukur, ataukah orang itu dapat musibah tapi bersabar. Mana di antara dua keadaan orang ini yang lebih utama? Orang itu dapat nikmat tapi bersyukur, atau orang itu dapat musibah tapi bersabar? Maka hadirin dirahmati Allah, menurut pendapat ulama yang memandangkan bahwa dapat nikmat dengan bersyukur itu lebih utama, beliau mendalilkan kepada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, at-ta'imu syakir bimanzilati shaimi sabir. Orang yang makan sambil bersyukur itu adalah sederajat dengan orang yang berpuasa sambil bersabar. Atau orang itu di tengah baru mengatam puasa 6 sama kayak ini, sabarnya kadang nak buka. Ada seekor orang yang tiap hari makan aja terus, mulai bangun guring, kulit senyum subuh dah ke warung dah, tipul-tipul dah berukuk. Imbah makan, alhamdulillah. Jam 9 ada orang pengantinan sama kini seorang pulang, imbah makan, alhamdulillah. Imbah zuhur makan pulang, alhamdulillah. Imbah asar ada orang Jurang mbah semia masaknya ke rumah dekat, makan pulang dari dalam mata mbah bisa makan terus. Jadi seharian tuh gawiannya makan terus, tapi sambil bersyukur. Maka ini sederajat dengan orang yang tadi di tanah baru yang nahan lapar, nahan haus sambil bersabar dengan ia berpuasa. Ditambah dengan satu kisah, yang kisah ini ajib. Ada orang di rahmat Allah lelaki di bini, sapupu. Ternyata mereka berdua ini sama-sama naksir, lagi mudanya, lagi anom sama-sama naksir. Tapi kurang bahari kan, kada terungkapkan, hanya disimpan dalam hati aja bahwa nang lalakian ini sebujurnya naksir lawan sapupunya nang bibini, nang bibini ini pun juga sebujurnya naksir kepada sapupunya nang lalakian ini. Disimpan dalam hati, kada diungkapkan. Namun hadirin dirahmati Allah, ternyata mereka ini berjodoh. Oleh kawitan mereka berdua itu dinikahkan. Ketika dinikahkan hadirin dirahmati Allah, maka nang lakian nang binian ini sama-sama pada arainya, arai banget. Lalu ketika malam pertama jangan lakiannya aja, aku ya sebujurnya awas sudah nak lawan kau. Sekalinya Allah Ta'ala menjodohkan kita. Ujar biniannya sama juga, aku king juga sebujurnya awas sudah nak lawan kau juga. Tapi kedua ini terungkapkan, hanya ruah ini Allah Ta'ala menjodohkan kita, akhirnya kita bersama-sama. Lalu hadirin dirahmati jangan laki mau inang biniannya. Malam pertama nih Pak, dengan pian harapkan ini di sini ada kisah yang aneh-aneh kada. Ini kisahnya walaupun malam pertama tapi malam pertama yang luar biasa. Ujar lakiannya, kayak apa dia mau kita malam ini melaksanakan syukur kita kepada Allah, kita sembahyangan sampai subuh. Ujar Nabi ini, oke, setuju. Kita mengungkapkan syukur, terima kasih Allah, Allah menjodohkan kita sembahyangan sampai subuh. Akhirnya hadirin dirahmati Allah, malam pertama itu sembahyangan sampai subuh. Malam kedua, itu pulang, sembahyangan pulang sampai subuh. Sampai ke bila 60 tahun hanya keduanya saja. Astagfirullah, ternyata kita sudah 60 tahun bersyukur gara-gara Allah Ta'ala menjodohkan kita. Nah ini jarang ulama yang keadaan sama kayak ini, itu adalah lebih baik daripada seandainya mereka kada dijodohkan. Nah bini yang tadi jodohkan ke lain, laki yang tadi misalnya kada kawin-kawin, kan laki yang tadi nah status galau terus jadi rahmat Allah, story galau terus jadi anak senja, galau aja terus. Ini hadirin rahmatnya jauh lebih utama mereka yang bersyukur dalam keadaan nikmat tadi. Maka kalau seandainya pengantin kita yang hendak mengamalkan malam pertamanya itu sembahyang sampai subuh, wah itu luar biasa hadirin rahmatnya Allah. Kalaupun misalnya ada sembahyangan, ini kan sama-sama pada guru tilawati nih, ya kita ngaji jilid 2 aja nah, sampai subuh hadirin rahmatnya Allah luar biasa gitu. Sayang ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, maksud ulun tuh tidak dirahmati mandahkan ada istilahnya tuh man asyraqat
bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang cemerlang di awalnya, maka akan cemerlang pula di akhirnya, cemerlang sampai akhir. Kalau awal-awal nikah ini tahajud aja istiqomah terus, itu insya Allah akan cemerlang terus sampai kepada akhirnya. Awal-awal ini nang lakinya ini misalnya berjamaah terus sembahyangnya, mengaji aja terus, menuntut ilmu aja terus, berkelakuan baik aja kepada muasyarah yang baik kepada bininya, maka hadirin dalam konteks asyraqat, cemerlang di awalnya, kita harapkan kecemerlangan ini terus istiqomah sampai kepada akhirnya. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya ini saja yang dapat ulun sampaikan. Yang benar berasal dari Allah, kesalahan kesilapan itu adalah dari kedaifan ulun pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Acara selanjutnya yaitu doa sekaligus penutup. Yang ini akan kami mintakan kembali kepada Ustaz Muhammad Faiz Fazil. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك لنا في عروسنا، اللهم بارك لنا في عروسنا، اللهم أدم حبهما، اللهم أدم حبهما، اللهم بارك لهما واجمع بينهما في خير. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun selaku pembawa acara meminta ampun dan maaf jikalau dalam penyampaian ulun tadi terdapat kesalahan ataupun kekhilafan, suri kiranya dibuatkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ulun akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha
ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه فارتجي دوما رضاه We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana. Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma. Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah
ارضى عنا. الله اهدي خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say